Bila ada kata terselip dusta, bila ada sikap membekas lara, dan langkah menggores luka, semoga masih ada maaf tersisa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Jakarta, RRI Banten, dan RRI Net. Inilah Kembali Fitri. Ku mendengar seluruh alam bertasbih memuji namamu. Betapa besar dan agung kuasa-Mu ya Allah. Ku bersyukur atas segala karunia yang tak terhingga, dapat berjumpa lagi dengan hari penuh berkah. Ramadan yang penuh rahmat telah usai kita lewati, berlatih menahan diri, mengekang segala hawa nafsu yang membelenggu. Ku bersujud syukur padamu ya Allah, atas nikmat di hari yang penuh kemenangan. Ku bersujud syukur padamu ya Allah, atas kembaliku pada fitrah yang mulia. Berkumandang suara takbir, kesahutan menyebut namamu. Betapa seluruh alam menyebutmu ya Allah. Ku merasa begitu takjub, turut memuja dan memuji, mentasbihkan seluruh pujian padamu ya Allah. Ramadan yang penuh rahmat telah usai kita lewati, berlatih menahan diri, mengekang segala hawa nafsu yang membelenggu. Ku bersujud syukur padamu ya Allah, atas nikmat di hari yang penuh kemenangan. Ku bersujud syukur padamu ya Allah, atas kembaliku pada fitrah yang mulia. Ku bersujud syukur padamu ya Allah, atas nikmat di hari yang penuh kemenangan. Ku bersujud syukur padamu ya Allah, atas kembaliku pada fitrah yang mulia. Ku bersujud syukur padamu ya Allah, atas nikmat di hari yang penuh kemenangan. Ku bersujud syukur padamu ya Allah, atas nikmat di hari yang penuh kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Lebaran. Maaf lahir batin Syifa. Maaf lahir batin juga Kak Angga. Minal aidin wal faizin. Yes, kita juga mengucapkan mohon maaf lahir batin juga buat pendengar dan juga para pemirsa yang ada di rumah benar ya. banget. Ya, kita udah lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan kita ada di spesial program Kembali Fitri. Yes. Boleh tepuk tangan dong untuk Kembali Fitri.
Dan kita juga kenalin diri dulu dong. Iya. Di sini ada Angga dan juga Syifa. Betul. Dan acara ini disiarkan di 91,2 FM Pro 1, 105 FM RRI Pro 2, 94,9 RRI Banten dan juga RRI Net. Ada yang ketinggalan. Apa tuh? 92,8 per 4 FM. Oh, iya. Dan juga disiarkan di RRI Net. Yes, benar banget. Oke, itu siapa ya? Itu siapa tuh? Itu dia, dari tadi aku udah lihat kayak ganteng, Ganteng banget, banget ya. silau-silau gitu deh. Mas yang di situ boleh balik kanan. Ini si Aldi. Hai, apa Halo. kabar? Sini. Oke. Waduh. Kejauhan ya. Tadi kita udah dengerin dia nyanyi kan, Aha. satu lagu yang mengucapkan rasa syukur. Yes, benar banget. Maaf lahir batin Kak Aldi. Kak Syifa, minal Mohon aidin wal maaf. faizin. Mohon maaf lahir Sama-sama. batin ya. Waduh, lebaran tambah ganteng ya. Aduh. Lebih cerah ya, soalnya habis perawatan kayaknya lebaran. So, Oke Aldif, boleh duduk dulu? Oke, Yes. siap. Waduh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya Aldif ya. aha. Nah, di acara Kembali Fitri ini nggak cuma Aldif yang kita undang. Oke. Tapi ada siapa aja? Ada juga yang secantik aku. Yaitu Oh. adalah Tiffany Kenangan. Woi, tepuk tangan buat Tiffany. Hai. Penyanyi. Apa kabar? Bisnis. Alhamdulillah baik. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Silakan duduk Tiffany. Waduh, ini dia penyanyi, bisnismen, influencer, kurang apa coba? Aduh, kurang adiknya aku aja. Oke, Siva, siapa lagi yang mau kita panggil? Abis ini ada Ujung Opa. Wow. Wah, kalau ini dari Korea ya, jauh Iya. ya. Aduh, aku gak bisa bahasa Korea, Aku gimana juga dong? nggak bisa, aku Aduh, bisanya gimana dong? cuman apa? Bahasa Indonesia aja. Sarangae. Sarangae. Apa kabar Hai, Opa? Alhamdulillah, oke. Silakan duduk. Oke, nanti kita bakal langsung aja ngobrol-ngobrol ya. Oke, kalau Oke, gitu kita duduk juga deh. Duduk sini deh. Oke. Aldi boleh menghadap sini juga gak apa-apa kali ya. Oke, senang sekali pokoknya hari ini kita di hari lebaran ini kita bisa ngobrol-ngobrol dengan 3 orang cantik dan juga ganteng Iya, di sebelah benar kita. banget. Hari ini ada Aldif, terus ada juga Tiffany Kenangan dan juga Ujung Opa. Ya, ini Iya kan? campuran nih dari nasional juga internasional ya. Yes, benar banget. Dan apalagi sekarang spesial di hari lebaran yang sebenarnya lebaran kali ini sama lebaran-lebaran sebelumnya tuh beda banget Angga. Bedanya apa sih, Fah? Karena kita masih di tengah pandemi COVID-19 Oh kan. iya, makanya masih pakai masker kita ya. Nah benar banget. Udah gitu di tahun ini juga kita mendapatkan arahan dari pemerintah yaitu untuk tidak mudik. Oh, ya makanya kan? ngerayanya di sini aja di RRI ya. Iya, di sini aja sambil nonton di rumah. Betul. ya kan? Sekarang kita mengajak ngobrol sama Aldif dulu. Aldif, kita tadi udah dengerin bareng-bareng ya Iya. lagunya Aldif yang judulnya Rasa Syukurku. Rasa syukurku. Itu lagunya spesial buat lebaran banget kayaknya ya. Ya, memang lagu Rasa Syukurku ini diciptakan khusus untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan lagu Rasa Syukurku ini menceritakan tentang betapa kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan selama ini. Dan Oke. kita bersyukur masih bisa bertemu dengan bulan Idul Fitri tahun ini. Betul. Oke. Dan dia lumayan konsisten loh. Sebelumnya juga waktu sebelum lagu Rasa Syukur ini sudah bikin 2 single Ramadan ya. Betul, Kak Angga. Itu yang dibikin sama Kang Opik juga. Betul. Wow. luar Lagu biasa. Sang Pengasih diciptakan oleh Mas Opik, Tombol Hati. Oke, nah Aldif kalau misalnya boleh aku ajak kamu flashback gitu ya. Ke pertama kali kamu mengawali karir di dunia musik. Itu gimana sih ceritanya? Bisa dibilang kecelakaan ya Kak ya? Waduh, Oh. kecelakaan. Kok gak benjol-benjol ya? tanpa sengaja sebenarnya dulu. Aku bisa dibilang telat karena aku nyadar aku bisa nyanyi itu kelas 2 SMA. Oke. Yang sebelumnya aku nggak pernah dengerin musik, nggak pernah belajar musik, nggak belajar nyanyi. Akhirnya kelas 2 SMA itu karena ada lomba paduan suara dan posisinya aku tua kelas. Akhirnya aku dikambing hitamkan oleh teman-teman satu kelas. Oke. Untuk nyanyi gitu ya? Iya, untuk ikut paduan suara mewakili kelas itu. Oke. Gitu. Oke. Nah akhirnya setelah latihan paduan suara dari situ masih belum ikhlas menjalaninya. Belum ikhlas. Padahal Masih udah belum sadar ikhlas. punya bakat ya. Masih belum ikhlas, akhirnya kelas 3 SMA ada guru kesenian bilang, Aldif kamu bisa nyanyi, ayo bapak ajarin katanya bilang gitu. Akhirnya dari situlah aku belajar nyanyi, dengerin lagu. Dan pertama kali di depan panggung besar, alhamdulillah ikut tingkat nasional dan juara 3. Nah dari situlah aku mulai menyadari, oh aku bisa nyanyi, akhirnya belajar lagi di situ. Waduh, Oke, berarti luar memang biasa. walaupun kecelakaan tapi hasilnya memuaskan ya. Yes, benar banget. Tapi emang dari semua lagunya Aldif, menurutku
bikin adem sih. Oh gitu ya, kayak ubin masjid nggak? Oh iya dong, Bun sholat dulu deh ya. Kalau ngomongin adem, ada yang suaranya lebih adem lagi. Oh gitu. Kalau buat Angga ya, karena kan Aha. sukanya sama yang cewek nih. Oh iya dong. Ada Tiffany Kenangan. Hai Tiffany, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kalau Tiffany oke. ini mengawali karir kalau nggak salah dari masih belasan tahun banget ya Tiffany ya? Oh iya? Iya, aku mengawali karir dari umur 12. 12? tahun. Secara profesional dari umur 12 tahun. Siva 12 tahun bisa apa dulu? Aku main kelereng kan, baru bisa gol. Kalau Tiffany udah bisa langsung nyanyi ya? Iya. Iya, jadi awalnya itu aku pernah bikin tahun 2008, pas aku umur 8 tahun aku tuh pernah bikin trio gitu ya Kak. Jadi sama dua orang lainnya. Dan waktu itu sempat ketemu sama Eyang Titi Puspa untuk mau merecycle lagu dari beliau gitu. Dan akhirnya aku nyanyi depan Eyang Titi yang bilang, kamu harus banyak latihan nih, kamu kurang di sini, kelebihan kamu di sini dan di sini. Lalu tahun 2012 aku nggak sengaja nyanyi di depan salah satu pemilik label, ditawarin dan akhirnya tanda tangan Itu gitu awalnya. Umur berapa tuh yang akhirnya tanda tangan label? Umur 12 tahun, 2012. Langsung? Yap. 12 tahun langsung sign label. Lagunya apa waktu itu yang pertama kali? My Music sampai sekarang juga masih di sana. Jadi aku tumbuh besar tuh di My Music. Lagunya Oke. waktu itu inget gak single pertamanya? Jadi sebenarnya aku bukan penyanyi religi ya. Jadi aku juga banyak lagu-lagu yang pop. Tapi single pertama karena kebetulan waktu itu pas mau rilis single pertama mau bulan Ramadan, akhirnya sama arrangernya Om Alam pada saat itu. Alam Urbah ya? Alam Urbah, Oke. iya. Tif, aku mau kamu bikin lirik ini segala macam, temanya terserah kamu kirim ke aku, nanti kita bikinin musiknya. Abis itu rilis dan akhirnya terjadi begitu saja, rilis lagu dan kebetulan sama temanya juga mengenai rasa syukur dan aku ambil dari penggalan ayat Ar-Rahman juga untuk liriknya. Waduh, luar biasa. Pantesan kalau denger suaranya adem, Adem ya. Beda. Nah, kalau dari tadi Tiffany kita mau geser ke Korea. Ya. Tapi aku takut. Kenapa Kak. sih? Aku gak bisa bahasa Korea. Oh tenang. Kalau yang ini malah lebih jago bahasa Indonesia daripada kamu Masa kayak. sih? Karena dia dulu pernah kuliah sastra Indonesia. Wow. Bukan oke. begitu Ujung Opa? Ya betul. Coba deh. Jadi luar gak usah biasa ribet-ribet ya. pakai bahasa Korea ya. Oke, tapi Opa aku mau nanya dong, di Korea mengambil sastra Indonesia. Apa yang bikin Opa tuh tertarik banget sama sastra Indonesia? Sebenarnya awalnya wah saya nggak mau kuliah gitu. Soalnya saya tujuannya mau ambil sastra Inggris atau Jepang, Japanese. Tapi tiba-tiba ayahku saran, kamu harus belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Padahal nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Iya. Katanya waktu itu ayah saya main saham. Sahamnya naik, Indonesia naik terus. Jadi mungkin dari situ lihat potensi Indonesia, peluangnya besar. Kalau kamu bisa ngomong bahasa Indonesia, nanti bisa dapat peluang pekerjaan atau sebagai apa gitu. Jadi mau nggak mau, ya percaya nggak percaya, saya belajar gitu. Awalnya gitu, Jadi gara-gara ayah ya? karena ayah. Ayah minta supaya kamu belajar sastra Indonesia. Waktu itu walaupun sebenarnya agak terpaksa juga ya. Terpaksa sampai mau nangis gitu, nangis tiap hari. Tapi akhirnya setelah ayah bilang mempelajari sastra Indonesia, akhirnya jadi ada curiosity, penasaran gitu ya? Agak curious gitu sama Indonesia. Iya, setelah itu semester kedua tahun 2004, saya pertama kali datang di Jakarta. Oke. Saya jatuh cinta. Wah. Dulunya nggak tahu, dulunya nggak mau. Ya kalau kali ini datang ke Indonesia karena ada permintaan dari ayahku. Terus kalau kamu nggak suka, oke, pindah jurusan aja. Kata ayah, datang makanan Indonesia enak. Terus jujur cewek Indonesia cantik. Cantik. Ya jadi wah ini harus aku belajar bahasa Indonesia untuk komunikasi sama banyak teman-teman Indonesia. Oke. Oke. Nah, pertama kali Opa tuh jatuh cinta sama apa yang ada di Indonesia? Pertama bakso. Bakso. Wah. Bakso. Bakso urat atau bakso halus? Bakso di pinggir jalan gitu sih. Pinggir jalan ya, yang Iya. gerobak-gerobak itu ya. Ya Bakso kayak urat gerobak ya, kaki lima gitu. Di Korea nggak ada bakso memangnya? Nggak ada, hanya di Indonesia kan adanya? Iya ya, mungkin namanya meatball kali ya. Ya, ya agak beda. Beda Agak dong. beda ya. Oke. Oke, ternyata dari
dipaksa sama orang tua, akhirnya ternyata malah jadi cinta sama Indonesia. Yes, benar banget. Dan kayaknya terbukti ya Siva, gara-gara menuruti orang tua gitu ya, akhirnya malah benar banyak pekerjaan juga dapat ketika belajar bahasa Indonesia ya Opa ya. Yes, benar banget. Ya benar. Jadi alumni penerjemahan bahasa mulatan Indonesia, alumni saya kerja di bidang mana-mana. Ada yang jadi diplomat, ada yang jadi penerjemah, ada yang jadi guru bahasa Indonesia. Emang aku yang khusus di bidang entertain. Di luar itu biasanya dapat pekerjaan di Samsung. Biasanya Samsung susah, benar-benar susah masuk. Tapi mereka bisa membahasa Indonesia, masuk Samsung, perusahaan Samsung. Gajinya gede. Adil enggak? Enggak adil ya? Enggak adil kan? Enggak adil, betul-betul. Iya. Oke, jadi benar-benar dari situ ya. Dan apa? satu lagi Angga, ternyata Opa ini adalah seorang mu'alaf. Wah. Alhamdulillah ya. Luar Alhamdulillah. biasa ya. Tapi Tadi- boleh diceritain gak sih Opa kira-kira gimana sih perjalanannya kok bisa sampai memutuskan dari awal terpaksa ke Indonesia dan akhirnya memutuskan Mencintai untuk Indonesia mualaf dan akhirnya gitu. menjadi mualaf begitu ya. Yes. Ada dua pengaruh besar ya, secara garis besar. Pertama ada teman aku orang Korea, senior aku, mualaf duluan 1 tahun. Terus aku lihat perubahan hidup dia selama 1 tahun. Terus yang kedua, Nisa Gelai, dulu sebagai adik kakak hubungannya sama Sabian Gambus, Nisa Sabian. Nisa Sabian ya. Ya, walaupun saya masih tetap menghargai karya mereka karena waktu itu nggak tahu bahasa Arab dan nggak tahu yang lirik-liriknya, tapi kok aku terus sentuh dengar lagu religi gitu. Padahal waktu itu saya ateis. Jadi wah ini ada sesuatu ini membuat saya bahagia gitu. Dan selama 17 tahun seperti saat ini aku setiap kali ketemu teman-teman Indonesia mayoritas beragama Islam, mereka ramah tamah. Tadi senyum kan? Aku pegang ini, dia yang senyum. Jangan-jangan enggak puasa gitu. Itu maksudnya apa gitu? Maksudnya ramah tamah, murah senyum. Murah senyum ya. Kelihatan sangat bahagia. Apa rahasianya, kuncinya? Saya menemukan, mempertimbangkan selama 15 tahun, oke, saya juga mau bahagia seperti teman-teman Indonesia. Ya. Akhirnya masuk Islam ya. Ya, Wow, itu luar biasa sekali ya. Nanti kita masih bakal tanya juga nih perjalanan religi. Kalau tadi kan dari ujung Opa ya. Nanti kita bakal tanya juga dari Aldi seperti apa perjalanan religinya. Dan juga dari Tiffany juga gitu Betul. ya. Tapi kayaknya kita mau dengerin Tiffany nyanyi dulu kali Oh ya. iya dong. Kalau tadi kan udah dengerin Aldif nih. Buat Siva udah tenang banget gitu ya. Oke. Sekarang gilirannya Angga nih mau dengerin Tiffany. Oke, so please welcome Tiffany Kenanga. Bertekuk lututku di sini dan memanjatkan doa, bersembah sujudku ini hanya untukmu Allah. Ku hanya makhluk ciptaanmu yang berlumur dosa. Ampuni segala kesalahan, tunjukkan jalan surgamu. Ramadan ini bulan yang sangat indah, bulan yang suci untuk melebur dosa. Ramadan
Ku hanya makhluk ciptaanmu yang berlumur dosa. Ampuni segala kesalahan, tunjukkan jalan surgamu. Ramadan ini bulan yang sangat indah, bulan yang suci untuk melebur dosa. Ramadan ini bulan yang sangat indah, panjatkan doa atas Allah semata. Marhaban ya Ramadan. Kembali Fitri, Lebaran sehat pulihkan ekonomi. Masih di spesial program Lebaran, kembali Fitri. Yes, masih bareng sama Angga dan juga Syifa, di mana acara ini disiarkan juga di 91,2 FM RRI Pro 1, 105 RRI Pro 2 FM Jakarta. Betul. Terus juga di 92,8 Pro 4 FM Jakarta dan juga 94,9 RRI Banten. Yes, dan kita juga tayang di RRI Net. Baik pemirsa dan juga pendengar, kalau tadi kita udah sempat dengerin Tiffany nyanyi ya. Yes, dengan judul Ramadan yang Indah. Itu kalau nggak salah lagunya Seventeen dulu ya. Iya, jadi pada saat itu sempat ada bencana yang terjadi dan pada saat itu ada dua pilihan, kita pengen recycle lagunya Kak Cakrakan atau kakak-kakak Seventeen dan akhirnya untuk membuat tribute juga dan membuat penghormatan lah. Akhirnya aku dan Kanesa teman duet aku memutuskan kita recycle lagu kakak-kakak Seventeen aja gitu. Dan ini kalau Ramadan yang Indah ini sebenarnya lagu Ramadan pertamanya Tiffany atau sebelumnya udah pernah ada juga? Yang sebelumnya itu yang Nikmatmu, yang single pertama yang aku ceritain sebelumnya. Itu yang pertamanya dan ini yang kedua dan duet juga sama Nesa Akila. Oke, nah kamu kan tadi bilang bahwa kamu bukan penyanyi religi gitu ya. Karena kamu juga penyanyi lagu-lagu pop. Tapi kalau misalnya kamu pengen memperkenalkan diri kamu pengennya dikenal sebagai penyanyi pop atau penyanyi religi, Tiffany? Aku pengen dikenal sebagai penyanyi pada umumnya aja sih, jadi nggak ada batasan ya, dalam artian aku bisa nyanyiin lagu apapun selama itu etis juga. Jadi pada saat itu tujuan aku sebenarnya aku menyanyikan lagu di mana temanya itu universal, bisa tentang Tuhan, sahabat, di mana pada saat itu aku berumur 12 tahun nggak ada segmennya. Jadi kebanyakan anak umur 12 tahun tuh nyanyiin lagu cinta-cintaan yang mungkin mereka nggak ngerti artinya apa. Jadi aku ngeluarin lagu tentang sahabat, tentang cinta kepada Tuhan, kepada kakak kita yang lebih tua. Dan pas aku berumur di atas 16 tahun baru aku berani untuk ngeluarin lagu-lagu cinta gitu. Oke. Opa kayaknya udah pengen nyolek kue lebaran ya. Tadi ketahuan dong tangan Ketahuan. aku. Oke, Tiffany berarti kalau dibilang perjalanan religinya Tiffany seperti apa sih? Akhirnya memutuskan dari muda begitu ya sudah memakai hijab. Terus akhirnya bisnis juga di dunia hijab juga. Itu gimana? Mungkin bisa cerita gitu. Pada awalnya jadi aku sempat umroh 2008 pas aku masih umur 8 tahun dan di situ aku banyak banget mengalami kejadian yang membuka mata aku sedini itu ya. Setelah itu aku pulang, aku jadi mungkin lebih rajin sholat, aku jadi lebih mengerti untuk menghargai orang lain. Yeah. Banyak banget pelajaran-pelajaran yang aku ambil pada saat aku umroh dan tahun 2010 itu aku nggak tahu sih, pada saat itu aku nggak yang
rajin banget ibadah atau aku udah Al-Quran, enggak. Jadi pada saat itu aku tiba-tiba terdorong aja bangun tidur, aku pengen pakai jilbab Akhirnya itu 3 hari lagi masuk kelas 5 SD ya kalau nggak salah. Jadi itu semuanya kita jahit baju apa segala macam, hektik banget. Dan akhirnya aku bilang sama orang tua aku, udah deh seminggu aja coba. Setelah seminggu aku coba lepas lagi nggak nyaman gitu. Dan akhirnya aku pakai jilbab sampai sekarang. Dan pada saat itu ibu aku pun belum pakai jilbab gitu. Jadi aku duluan dan aku bertahan dengan penampilan aku yang seperti ini. Aku ditawarin main film atau jadi model video klip apa, tapi disuruh buka jilbab gitu. Aku tetap menolak dan aku dapat rezeki aku sendiri. Wow. Gitu. Oke. Tapi kamu pernah nggak sih Tiffany ngalamin hal yang berat kayak, aduh gara-gara gue hijab nih, jadinya kayak panas banget mungkin gitu ya. Cobaannya biasanya, apa gitu ya? Iya, cobaannya apa gitu yang paling berat buat kamu? Sejauh ini sih kalau masalah panas atau gerah itu nggak ada masalah ya buat aku ya. Tapi aku sih sekarang ada bisnis clothing line dan orang-orang banyak yang bilang kalau berjilbab nggak bisa berpakaian begini begitu segala macam, nggak fashionable gitu. Dan menurut aku itu bukan menjadi halangan, makanya aku membuat bisnis clothing line aku. Dan juga aku sih paling yang itu ya ada tawaran aku ikut salah satu musikal yang cukup besar. Tapi aku harus buka jilbab. Nah, itu aku sampai nyesek banget kalau bayanginnya juga. Aku pengen banget pada saat itu. Dan ayah ibu aku juga udah bilang, kamu masih kecil kalau kamu pengen buka sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalkan kamu pengen banget gitu. Tapi ternyata enggak ya? Enggak, aku tetap nggak mau, masa aku ngorbanin ini buat hal tersebut. Itu luar biasa Luar banget tuh biasa. Siva. Dengerin Siva. Kenapa sih? Aku udah hijaban loh ini ya. Tapi luar biasa ya karena prinsip seorang muslimah gitu kan dari umur 10 tahun ya Tiffany ya. 10 tahun. Itu sudah terbentuk banget secara kokoh gitu ya. Betul, imannya udah kuat. Benar banget. Nah kalau ngomongin soal lebaran juga, ini kan lagi ngerayain lebaran bareng-bareng, mungkin pendengar dan juga pemirsa di rumah juga lagi nonton kita sambil biasanya apa? Makan kacang nastar. goreng. Nastar. Nastar. Opa tahu nastar? Nastar ya? Kue oh nastar. yang kue ya? Iya, Yang isinya apa? Bulat-bulat gitu. Ada oh nggak? iya ada di sini. Iya, mau Ada cobain, mau cobain nastarnya. Sekarang? Boleh, mau. Ini lama-lama acaranya kayak mukbang gitu. Aku di sini. Kurang besar kalau mukbang ya. Nah kalau ngomongin lebaran, Aldif kan dari Pacitan nih. Betul. Ya, Pacitan itu apa sih tradisi lebarannya? Mungkin lagi lebaran itu biasanya apa yang unik dari Pacitan? Ya sebenarnya sama aja sih sama daerah-daerah lain, tetap biasanya ada kupat, Kupat ada ya? opor ayam. Oh nyebutnya kalau di sana itu kupat ya? Iya, kupat. Kupat, nggak Iya. pakai ketu, pakainya Iya, kupat. Gitu. Ada opor ayam dan nastar biasa harus ada dan jajan-jajan kayak gitu sih. Oke. Ada Gitu, ini ya, nggak betul. sih kalau mungkin sebelum pandemi ya itu Iya. ada nggak sih kayak keliling obor gitu pas malam takbiran ada nggak sih? Ada. Pas malam takbiran itu anak-anak kecil yang ada di komplek atau ada di perumahan itu ngumpul semua dan nyalain obor sambil keliling-keliling sambil takbiran. Oke, tapi setauku Angga kalau Iya. di Pacitan itu jauh lebih rame untuk keliling obor ya. Lebih kan? berasa gitu Iya, ya lebih lebarannya berasa, ya. Lebih berasa memang. Jadi keliling obor, terus juga biasanya habis itu kalau ngasih angpau itu nanti pas lebarannya nih. Pas Iya. hari ini biasanya nyiapin angpau ya. Yes, benar banget. Aldif pernah ikutan keliling obor nggak? Pernah ikut. Oke. Jadi biasanya seperti itu tuh dilombakan juga sama pemerintah di sana. Wow. Dan setiap daerah mengeluarkan mungkin dengan imajinasi lampunya dihias-hias seperti itu nanti dapat juara gitu. Oke. Oke. Tapi kalau di Korea kayak apa ya? Kayaknya kalau di Korea nyalain Apa? Lampion? Enggak dong. bukan dong. Bukan dong. Kembang Opa, api maksudku. kalau di sana itu waktu semenjak akhirnya Opa memutuskan jadi mualaf pernah balik ke Korea nggak pas lagi lebaran? Oh, pernah satu kali. Satu kali. Di sana itu seperti apa suasana lebaran? Suasana lebaran pasti jauh beda ya dengan Iya. Indonesia. Misalkan kalau azan, Azan speakernya di dalam masjid. Jadi arahnya ke dalam. ke dalam. Nah, terus kayak ada berbagai takjil, terus yang suasana di lebaran, misalkan takbiran malam, enggak ada. Nggak ada Jadi ya? bisa dikatakan acara hanya di dalam masjid. Jadi beda. Tapi ada sholat id juga? Sholat Id ada, Ada. daerah tertentu, misalkan ada masjid yang terbesar di Itaewon. Di mana Itaewon? Itaewon, Itaewon Korea.
di situ banyak jamaah yang memeluk agama Islam dari mancanegara. Tapi beda suasananya mancanegara. Dari Arab, dari Indonesia, tapi Indonesia paling rajin. Paling banyak. Jadi aku yang jadi respect. Wah, emang Indonesia rajin sholat gitu. Dari Malaysia juga ada. Dari Korea sebagian sedikit, cuma 0,05% yang memeluk agama Islam itu. Beda suasana, tapi masing-masing seperti perasaan aku lah. Aku tinggal di Indonesia, kampungnya di Korea. Mereka masing-masing ada yang pekerja, ada yang mixed married. Jadi tinggal di Korea, tapi ada rasa kangen terhadap negara masing-masing. Seperti itu. Jadi aku bisa rasakan apa yang mereka rasakan gitu. Oke. Terus apa makanan favoritnya apa kalau lagi Lebaran? Lebarannya opor ayam. Opor ayam. Terus Indomie. Waduh, itu bukan makanan Lebaran, itu makannya anak kosan. Aku 365 hari makan itu. 365 hari makannya itu terus ya? Lebaran pun makan itu. Enak kan? Enak. Yang rasa mana? Ayam bawang? Malah bahas mie. Mie goreng. Oke, kalau gitu. Nah, kita juga masih menyiarkan acara ini di 91,2 FM RRI Pro 1, 105 FM RRI Pro 2. Ya, 92,8 Pro 4 FM dan juga 94,9 RRI Banten ya. Dan kita juga tayang di RRI Net, Angga. Oh, betul sekali. Nah, Aldif, berarti nextnya bakal seperti apa nih? Aldif akan ngeluarin single religi lagi kah? Atau mungkin enggak? Dulu nanti nunggu Ramadannya akan datang. Ya sebenarnya aku melangkah di dunia musik, pertama kali single perdana aku itu sebenarnya bukan religi. Religi ini dikarenakan momennya lagi pas banget sama Ramadan kemarin, akhirnya dan ditawarin sama Mas Opik Tomboati untuk menyanyikan lagunya, akhirnya aku jalanin di situ. Tapi sebenarnya aku melangkah pertama itu dengan lagu-lagu pop sebenarnya. Dan untuk selanjutnya udah mempersiapkan single-single selanjutnya sih Kak. Oke, Aldif habis ini bakal nyanyi lagi dan Aldif habis harus pamit. Oke. Terima kasih Aldif udah datang ya. Sama-sama Kak Angga, Kak Syifa. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga. Mohon maaf Salam lahir buat batin. keluarga di Pacitan juga ya. Oke, bye-bye Aldif. Oke, yaudah kita akan langsung saja menyaksikan bersama-sama. Ini dia penampilan Aldif yang selanjutnya. Allah, inilah hamba-Mu yang lemah, terbata meraba, inginkan cinta. Allah, inilah hamba-Mu yang hina, bersalah, berdosa, harapkan cinta. Tiadalah tempat kami itu kembali, hanyalah padamu ya ilahi Rabbi. Tiadalah tempat kami untuk mengadu, hanyalah padamu wahai Sang Pengasih. Menghitung diri bagai hamba tak berarti, menghitung waktu banyak yang hilang berlalu. Belas kasih-Mu di dalam hatiku, harap ampun-Mu, harap cinta. Ya Rahman, Ya Rahim, aku memanggil nama-Mu. Ya Karim, Ya Azim, aku sujud kepadamu.
tiadalah tempat kami tuh kembali, hanyalah padamu ya ilahi Rabbi. Tiadalah tempat kami tuh menangis, hanyalah padamu wahai Sang Pengasih. Ya Rahman, Ya Rahim, aku memanggil namamu. Ya Karim, Ya Azim, aku sujud kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, aku memanggil namamu. Ya Karim, Ya Azim, aku sujud kepadamu. Aku sujud kepadamu. Kembali Fitri, Lebaran sehat pulihkan ekonomi. Masih di spesial program Lebaran di Kembali Fitri. Oke, masih bareng sama Angga dan juga Siva. Yes, acara ini disiarkan di 91,2 FM RRI Pro 1, 105 FM RRI Pro 2, 92,8 RRI Pro 4, Dan juga 94,9 RRI Banten. juga disiarkan di RRI Net. Waduh, yang di rumah masih kayaknya lagi menikmati opornya yang itu sih, nih. Yang itu tuh lagi Betul. ketupat tuh. Oh ketupat ya? Iya, Kok kita- ketupatnya kita nggak ada nih kayaknya. separuh doang kayaknya, Ini mungkin doang, lagi ini diet juga belum ya. dibuka nih. Buka dulu kali ya. Opa, gimana tadi udah nyobain opor ayamnya hari ini? Sudah makan ketupat hari ini ya? Oh iya sudah, Sudah, sangat enak. sangat enak ya? Dan saya sangat suka. Warna kuning itu namanya apa? Santan? Ya santannya. Mungkin itu alasan saya paling cinta sama nasi padang gitu. Rendang juga santan kan? Rendang, betul. Enak sekali itu. Itu kalau tadi selain bakso berarti nomor 2-nya adalah rendang ya? Sekarang nomor satunya rendang. Cepat Ganti sekali lagi. berubah ya. Tadi barusan bakso loh. Nah itu dia. Tapi Ujung Opa ini punya YouTube channel tau gak sih Angga? Tapi katanya dia sudah memutuskan untuk berhenti dari YouTube. Katanya sih gitu. Emang benar Opa? Itu hoax. Oh itu. Ini gara-gara berita hoax itu aku jadi korban. Oh, banyak gimana? yang bilang, oh ya Upa udah nggak main YouTube. Nah, ada yang unsubscribe juga banyak. Nggak tahu itu wartawan siapa gitu. Yang penting bukan wartawan yang ada di sini gitu. Betul, nggak ada di sini. Sini baik-baik Opa. Rugi banget aku. Oh, rugi ya? Ya benar-benar rugi. Tapi sebenarnya gimana cerita yang benarnya Opa? Ceritanya waktu itu kan aku setahun sekali balik ke Korea untuk ketemu orang tua saya. Balik, terus aku kan seperti siapa? Ria Ricis. Aku pamit. aku bilangnya mungkin semacam itulah. Kirain mereka beneran aku berhenti YouTube. Padahal enggak. Sampai teman aku sahabat tadi dibahas sama Tiffany Kenangan, Ivan Seventeen. Upa, berhenti ya? Berhenti YouTube ya? Enggak kok. Ada beritanya. Mana? Oh beneran ada. Kok aku sendiri nggak tahu? Padahal channel aku siapa yang berhentiin? Tadi gitu. Kok aku sendiri nggak Channel tahu? saya gitu ya? Iya. Oh yang bilang berhenti orang lain ya Opa ya? Iya. Waduh, dan itu cukup merugikan ya ternyata? Ada beberapa yang ratusan ribu unsubscribe. Wow. Oke. Sekarang subscribernya sudah berapa Opa? Terakhir? Masih sedikit, 1,75 ya. Sedikit 1,7 Iya, loh. iya. Juta, itu juta ya. Tapi Opa boleh tahu nggak sih, Opa tuh dari kapan sih memutuskan untuk main YouTube as a YouTuber gitu? Oh iya, saya dulu sebenarnya tahun 2014 debut sebagai first Korean dangdut singer. Tapi beda waktu itu kerja sama Universal Music dan sekarang jadi keluarga Naga Suara. Nah, tapi setelah 2 tahun saya nyanyi sebagai penyanyi dangdut dari Korea, tiba-tiba manajemen Korea bangkrut.
Jadi balik ke Korea, wah kalau orang asing untuk nampil di TV Indonesia atau manggung harus ada kita seartis. Waktu itu nggak ada sponsor, ya manajemennya udah nggak ada kan. Jadi gimana ya mau tetap berinteraksi sama teman-teman Indonesia, netizen Indonesia. Oh mungkin ini jalannya. Iseng aja main YouTube. Wah banyak yang suka, ternyata banyak yang suka. Lebih punya nama dibandingkan waktu benar-benar berusaha sebagai penyanyi. Jadi mungkin ya dengan cara seperti ini ya era udah berubah masanya, masa zaman digital. Jadi ya dengan alasan seperti itu karena harus berjuang sendiri. Karena waktu itu nggak bisa stay di Indonesia. Jadi dua tahun lebih stay di Korea dan sekitar 4 tahun yang lalu saya memutuskan wah saya mau tinggal di Indonesia. Sampai sekarang saya tinggal di Indonesia gitu. Oke. Kayaknya pengen denger deh kalau tadi katanya Opa bilang sempat nyanyi dangdut ya. Mau dong denger suaranya Opa dikit. Refnya aja Opa. Lagunya bebas, nggak harus lagunya yang dangdut itu, bebas. Pengen denger suaranya Opa nih. Oh ya, saya ada penyanyi dangdut, Regen, almarhum, ya Maggie Z. Oh Maggie Z, yang judulnya apa Opa? Sakit gigi? Benang Biru. Oh Benang Biru, kita dengerin ya. Benang Biru. Oke. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain. Kayak gitu kan? Untuk apa sih? Benang biru, kau sudah menjadi kelambu. Keren banget. Keren banget. Tapi Opa, kalau aku tanya, Opa lebih memilih jadi YouTuber atau jadi penyanyi? Sebenarnya penyanyi ya. Penyanyi. Ya. Sebenarnya penyanyi, tapi emang ujung Opa nama ini mungkin bagi teman-teman Indonesia lebih akrab sebagai artis YouTuber daripada penyanyi. Jadi setelah 6 tahun vakum nyanyi, baru-baru ini saya aktif lagi sebagai penyanyi gitu. Ya tapi emang karena jiwanya nyanyi gitu. Oke. Saya nyanyi paling bahagia. Aduh jadi gak sabar, mungkin gak sih nanti bakal keluar single terbaru lagi dari Ujung Opa? Di tahun ini atau tahun depan? Naga Suara terlalu banyak artis ya, aku take vokal 5 bulan lalu video klip belum. Tolong dikondisikan. Ayo. Akunya mau. Ayo label. Akunya mau tolong ya. Tolong label inilah. Ada banyak waktu kok. Nah kalau Tiffany udah sering denger Ujung Opa dong pasti ya? Iya, aku beberapa kali lihat dan kalau nggak salah sempat ada beberapa lama lalu sempat masuk trending juga ya, sempat ya? Iya, sebagai apa? Waktu itu video yang aku lupa lagi judulnya, itu beberapa tahun 2 tahun lalu kalau nggak salah. Yang penting Sebelum Tiffany masuk kenangan trending. pintar bahasa basinya. Aku salut, bener. Enggak ingatkan apa, tapi ya YouTuber. Ya, YouTuber pasti pernah masuk lah. YouTuber udah paling senang kalau misalnya udah masuk trending gitu ya Opa Tapi ya. jujur aku sendiri pun lupa yang mana gitu, karena dulu sering gitu. Wah terlalu sering Coba. trending ya Opa? Karena aku kan biasanya kalau misalkan lihat YouTube kan pasti lihat yang trendingnya Trending kan. ya. Aku sendiri biasanya nonton ya di boleh nyebut merek gak sih Kak? Apa Boleh tuh? ya? Di kayak Netflix atau apa segala macam. Aku jarang nonton YouTube segala macam. Cuman sekali nonton tuh yang Langsung yang trending ya. Oke, so next project Tiffany kira-kira kamu bakal ngerilis apa lagi nih? Aku rencananya sih kalau di dunia nyanyi aku kemarin habis workshop buat lagu lagi. Habis itu aku di luar aku lagi pengen bikin koleksi baru buat bisnis aku. Sama aku pengen merangkak lagi memulai di bisnis food and beverage gitu. Jadi aku pengen bikin Business kafe. woman ternyata Oke. pokoknya ya. Gitu pengen nyoba-nyoba aja sih Kak. Oke, berarti Siva. nanti kuenya Tiffany nanti Iya, ya, Tiffany. bukan yang ini lagi. Aduh Oke. kayaknya sebenarnya seru banget ya, kayaknya nggak pengen selesai gitu. Aduh, emang kenapa sih? Tapi Mau waktunya bubar udah emangnya? habis. Aduh, nyebelin Gimana banget dong? ya. Ujung Opa terima kasih sudah hadir di sini. Ya,
감사합니다. Kamsahamnida. Gumawo. Gumawo bener gak sih? benar. Bener ya, Bener ya? Gumawo. Tiffany juga makasih. Tapi masih harus nyanyi dulu ya abis ini ya. Yes, oke. Kalau gitu buat pendengar Dan juga dari pemirsa ya. Dari RRI.net dan juga pendengar di 91,2 FM RRI Pro 1, 105 FM RRI Pro 2, 92,8 RRI Pro 4, 94,9 RRI Banten dan juga pemirsa RRI.net. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan acara ini. Betul, berarti harus usai sudah kebersamaan kita di Kembali Fitri, spesial program Lebaran. Oke, Kita dan mengucapkan sekali lagi. minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Akhirnya saya Angga. Aku Syifa. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Tiffany Kenangan. Mati satu tumbuh seribu, patah hati jangan mengeluh. Masih banyak hati yang lain yang menanti untuk kau singgahi. Putus cinta soal biasa, sedihnya jangan lama-lama. Nanti kau bisa mati rasa, tegarkan hatimu dan melangkahlah. Suatu saat nanti kan kau dapatkan pujaan hati yang kan kau dambakan. Ini semua telah Tuhan rencanakan, jadi jangan bersedih lagi. Putus cinta soal biasa, sedihnya jangan lama-lama. Nanti kau bisa mati rasa, tegarkan hatimu dan melangkahlah. Suatu saat nanti kan kau dapatkan pujaan hati yang kan kau dambakan. Ini semua telah Tuhan rencanakan, jadi jangan bersedih lagi. Mungkin dia jodohmu, dipaksakan nanti sakit hatimu. Pilihan Tuhan pasti jauh terbaik, jadi jangan bersedih lagi. Pilihan Tuhan pasti jauh terbaik, jadi jangan bersedih lagi. Baru saja Anda simak Kembali Fitri. Radio Republik Indonesia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lebaran sehat, pulihkan ekonomi.